Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Tahukah kamu dari mana sumber energi kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Amati gambar di atas dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang diceritakan gambar di atas? Gambar di atas menceritakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Misalnya menjemur pakaian, berolahraga. Anak yang masih kecil berjemur supaya cukup mendapatkan sinar matahari pagi yang baik untuk kesehatan. 2. Sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Mencuci pakaian dengan mesin cuci. Alasannya, mencuci pakaian menggunakan mesin cuci termasuk secara tidak langsung menggunakan energi minyak bumi, karena mesin cuci menggunakan energi listrik. Sedangkan energi listrik dihasilkan dari mesin yang bahan bakarnya adalah minyak. Sedangkan minyak berasal dari minyak bumi. Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Minyak bumi sangat besar manfaatnya bagi manusia, karena hampir sebagian besar peralatan atau kendaraan mesin yang dipakai oleh manusia, bahan bakarnya berasal dari minyak bumi yang sudah diolah. Misalnya sepeda motor yang bahan bakarnya adalah bensin, pertamax, dan premium. Semuanya berasal dari minyak bumi. Listrik yang kita gunakan sehari-hari ada beberapa pembangkitnya berasal dari mesin yang bahan bakarnya menggunakan minyak bumi. Seperti pembangkit listrik tenaga diesel yang sumber bahan bakarnya adalah minyak bumi. Jadi minyak bumi manfaatnya sangat banyak bagi manusia. Akan tetapi kita harus ingat bahwa minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu, kita harus berhemat dalam menggunakan minyak bumi. Nah, sekarang buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kalian bisa membuatnya sendiri. Ini KST berikan contohnya ya. Tukarkan gambar yang kamu buat dengan teman yang duduk di sebelah. Mintalah teman menceritakan tentang isi gambar yang kamu buat. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. 1. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh. Kita berhak memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Akan tetapi kita juga harus mengolahnya dengan baik, karena jika minyak bumi digunakan secara berlebihan, maka lama-kelamaan akan habis.
Contohnya menggunakan bensin untuk kendaraan bermotor, menggunakan solar untuk menghidupkan diesel, dan menggunakan bensin atau pertalit untuk menghidupkan genset. 2. Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Jika warga negara tidak mendapatkan haknya, yang akan terjadi adalah konflik antar warga negara, memunculkan rasa acuh terhadap kewajiban, dan akan menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Ketersediaan sumber daya alam minyak bumi sangat terbatas. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah menghemat dalam penggunaan minyak bumi, seperti gas, bensin, dan lainnya. Contohnya, membiasakan naik angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Membiasakan jalan kaki atau naik sepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor. Dan mengurangi pemakaian kantong plastik, karena plastik juga salah satu turunan minyak bumi. 4. Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Kewajiban adalah suatu yang harus dikerjakan, dan apabila kita melakukan kewajiban, kita akan menerima hak. Jadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka tidak dapat menerima hak. 5. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Cara kita memanfaatkan minyak bumi secara bijak adalah dengan memanfaatkan semua produk hasil turunannya dengan bijak. Misalnya menghemat penggunaan BBM dengan menggunakan transportasi umum, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, dan mengurangi pemakaian kantong plastik, karena kantong plastik salah satu turunan minyak bumi. Nah, diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kamu masih ingat sumber energi yang kita perlukan agar tubuh bisa bergerak? Hari ini kamu akan kembali bermain lempar dan tangkap bola. Kamu akan bermain dengan variasi yang berbeda. Permainan lebih ditekankan kepada teknik melempar lurus. Perhatikan arahan dan contoh dari gurumu. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Bacalah aturan permainan berikut. Ayo tangkap bola. Perlengkapan bola besar. Aturan bermain 1. Kelas dibagi atas 2 kelompok, kelompok A dan B. 2. Setiap kelompok membentuk lingkaran. 3. Siswa dalam setiap kelompok berdiri di dalam gambar lingkaran yang telah dibuat oleh guru. 4. Kelompok A dan B bermain secara bersamaan. 5. Setiap siswa berdiri menggunakan satu kaki, seperti terlihat pada gambar. Kaki kiri dan kanan dapat digunakan secara bergantian. 6. Setiap kelompok mendapatkan satu bola besar. 7. Setiap anggota kelompok akan mengoper bola kepada anggota kelompok lain yang berdiri berseberangan. Tidak diperkenankan mengoper bola ke anggota kelompok yang berdiri di sebelah kanan atau kiri. 8. Ketika bola ditangkap, seluruh peserta berpindah ke lingkaran di sebelah kiri, mereka searah jarum jam. 9. Apabila bola jatuh ke tanah, atau anggota kelompok tidak berdiri dengan satu kaki, maka dianggap sebagai pelanggaran. 10. Kelompok yang melakukan pelanggaran paling sedikit akan menjadi pemenang. Nah, kamu sudah melakukan permainan melempar dan menangkap bola dengan guru temanmu. Diskusikan teknik gerakan dengan gurumu. Setelah melakukan kegiatan, diskusikan hal berikut dengan teman dalam kelompokmu. Apakah kamu sudah dapat melempar dan menangkap bola dengan baik dalam permainan ini? Jelaskan. Misalkan saja, iya, saya dapat melempar dan menangkap bola dengan baik. Hal ini dikarenakan saya mengikuti instruksi yang sudah dicontohkan oleh guru olahraga kami, dan saya mempraktikkan semaksimal mungkin. Bagaimana dengan siswa lain dalam kelompokmu? Apakah mereka sudah dapat melempar dan menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Ya,
Teman yang lain dalam satu kelompok dapat melempar dan menangkap bola dengan baik, karena mereka juga memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru olahraga kami. Apa saja yang perlu kamu perhatikan ketika melempar bola? Jelaskan. Lihat ke depan, lihat ke arah tujuan bola, bola ditarik ke belakang dan pandangan mengarah kepada sasaran yang dituju. Apa saja yang perlu kamu perhatikan ketika menangkap bola? Jelaskan. Saya memperhatikan arah datangnya bola, menahan tekanan bola, dan menentukan jarak menangkap bola. Apabila kamu diberi kesempatan untuk mengulangi kegiatan, perbaikan apa yang harus dilakukan? Misalkan, lebih fokus dan berusaha semaksimal mungkin. Nah, sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Apakah hasil diskusi mereka memiliki persamaan dengan hasil diskusi kelompokmu? Mungkin ada beberapa persamaan ya. Kamu sudah melakukan permainan melempar dan menangkap bola secara berkelompok. Baca lagi cara bermainnya dan diskusikan teknik gerakan dengan gurumu. Selanjutnya, diskusikan hal berikut dengan teman dalam kelompokmu. Apakah kelompokmu berhasil menjadi pemenang? Mengapa? Sikap apa yang harus ditunjukkan oleh anggota kelompok agar menjadi pemenang? Bagaimana perasaanmu saat mengalami kekalahan? Apa yang harus kamu lakukan ketika mengalami kekalahan? Bagaimana sikap yang harus kamu tunjukkan kepada tim yang kalah? Dan bagaimana sikap yang harus kamu tunjukkan kepada tim yang menang? Nah, ini coba kalian diskusikan sendiri dengan teman dalam kelompokmu. Sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Apakah hasil diskusi mereka memiliki persamaan dengan hasil diskusi kelompokmu? Nah, nanti dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.